Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Jamaah Masjid Nurul Ansar Laikang dan kaum muslimin secara umum, insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang mana kita masih berada di dalam bab al-muraqabah dan masih berada di dalam hadits Jibril. Pada pertemuan sebelumnya kita telah memasuki syahadah la ilaha illallah, dan pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ay tashhadu anna Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurashi al-Arabi Rasulullah wa lam yudhkar man siwahu minar rusuli li'annahu nasakha jami'al adyan. Jadi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, engkau bersaksi bahwasanya Muhammad adalah putra Abdullah Al-Hashimi Al-Qurashi Al-Arabi Rasulullah, utusan Allah, dan tidak disebutkan selain beliau dari kalangan para rasul, karena beliau menghapuskan seluruh agama. Kullul adyan batilah bi bi'tsatir rasuli alaihi salatu wassalam. Semua agama batil dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadinul yahud batilun, agama Yahudi batil. Wa dinun nasara batil, agama Nasara batil. Ghairu maqbul 'inda Allah, tidak diterima di sisi Allah. Liqaulillahi ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ali Imran ayat 85. Dan barang siapa yang mencari selain daripada Islam agama, maka tidak diterima darinya, dan di akhirat kelak dia termasuk orang yang merugi. Yat'abuna fi ibadatihim allati ibtada'uha ta'ban 'azima. Mereka letih
di dalam ibadah mereka yang mereka ada-adakan dengan keletihan yang besar, dan mereka capek dengan capek yang besar, dan kesemuanya ini menjadi sia-sia, tidak bermanfaat bagi mereka sedikit pun juga. Dan firman Allah Ta'ala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang yang merugi. Falau rabihu fid dunya ma rabihu fil akhirah. Kalaulah sekiranya mereka beruntung di dunia ini, maka di akhirat kelak mereka tidak akan mendapatkan keberuntungan. Li'anna adyanahum batilah, karena agama mereka batil. Falladzina yad'una al-an minan nasara annahum yantasibuna ila Isa bin Maryam hum kadzibuna. Orang-orang yang mengaku dari kalangan Nasrani bahwasanya mereka itu adalah pengikut Isa bin Maryam, mereka berdusta. Dan Al-Masih Isa bin Maryam berlepas diri dari mereka. Sekiranya Nabi Isa itu datang, laqatalahum, niscaya akan memerangi mereka. Wa sayanzilu fi akhir zaman, dan di akhir zaman akan turun Nabi Isa alaihissalam. Wa la yaqbalu illa al-Islam, dan tidak menerima kecuali Islam. Fayukassirus salib, dia akan memecahkan salib. Wa yaqtulul khinzir, membunuh babi. Wa yad'ul jizya fala yaqbaluha min ahad, dan menanggalkan upeti dan tidak menerima dari siapapun juga. La yaqbalu illa al-Islam, tidak menerima kecuali Islam. Wa qawluhu wa anna Muhammadar Rasulullah ila man, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah kepada siapa? Ilal khalqi kaffah, kepada seluruh makhluk. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha suci yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar supaya menjadi peringatan bagi seluruh alam semesta. Dan firman Allah Ta'ala, qul ya ayuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an alladhi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattaba'uhu la'allakum tahtadun. Al-A'raf ayat 158. Katakanlah wahai manusia, sesungguhnya katakanlah wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua, yang di tangannya lah kekuasaan, miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Dia, yang menghidupkan, yang mematikan. Maka berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, yaitu Nabi yang ummi, yang buta huruf, alladzi yu'minu billah, yang beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya, dan ikutilah ia, la'allakum tahtadun, agar supaya kalian mendapatkan petunjuk. Fahuwa rasulun ila jami'il khalq, maka beliau adalah utusan Allah kepada seluruh makhluk. Wa qad aqsama sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersumpah, annahu la yasma'u bihi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun thumma la yu'minu bima jaa'a bihi illa kana min ashabin nar.
bahwasanya tidak ada seorang pun dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasrani mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian tidak beriman dengan apa yang beliau datang dengannya, melainkan dia termasuk penghuni neraka. Walidzalika nahnu nu'minu wa na'taqidu bi anna jami'an nasara wal yahud wa ghairihim minal kafarati kulluhum min ashabin nar. Oleh karena itu kita mengimani dan kita meyakini bahwasanya semuanya orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan selain mereka dari kalangan orang-orang kafir, maka semuanya adalah penghuni neraka. Lianna hadza syahadatun Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ini adalah merupakan kesaksian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal jannatu haramun alaihim li'annahum kafara a'da'un lillahi wa lirasuli. Dan surga haram atas mereka karena mereka adalah orang-orang kafir, musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. A'da'un li Ibrahim, musuh-musuh Nabi Ibrahim, wa Nuh, musuhnya Nuh, wa Muhammad, wa Musa, wa Isa, wa jami'ur rusul, dan seluruh para rasul. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An tashhada an la ilaha illallah ma qawlihi wa anna Muhammadar Rasulullah." Jadi engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah, diiringi dengan sabda beliau wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Hadzani jama'a syartail ibadah. Dua hal ini mengumpulkan dua syarat ibadah. Wa huma al-ikhlasu lillah wal mutaba'ati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Keduanya adalah ikhlas karena Allah dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu man qala la ilaha illallah akhlasa lillah. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah maka dia ikhlas karena Allah. Wa man syahida anna Muhammadar Rasulullah, dan barang siapa yang mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, ittaba Rasulullah, maka dia akan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa lam yattabi' siwahu, dan tidak mengikuti selain beliau. Walihada udda hadzani ruknan wahida. Oleh karenanya itu dua kesaksian ini dikategorikan sebagai satu rukun. Dikategorikan sebagai satu rukun. Wa huwa tashihul ibadat, dan ini membenarkan ibadah. Li'annal ibadat, karena ibadah itu la tasihhu illa bimuqtada hataini syahadataini. Karena ibadah itu tidak akan sah kecuali berdasarkan konsekuensi daripada kedua syahadat ini. Syahadatu an la ilaha illallah allati yakunu biha al-ikhlas, yaitu syahadat an la ilaha illallah yang merupakan keikhlasan. Wa anna Muhammadar Rasulullah yakunu bihal ittiba, dan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan ittiba, mengikuti beliau. Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Fa innahu yajibu an tashhada bilisanika muqirran biqalbika anna Muhammadar Rasulullah arsalahu Allahu ilal alamin jami'an rahmatan bil alamin. Jadi wajib engkau mempersaksikan dengan lisanmu, ditetapkan oleh hatimu bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada seluruh alam dan sebagai rahmat bagi alam semesta. Sebagaimana firman Allah taala,
yang terdapat di dalam surah Al-Anbiya ayat yang ke-107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Wa an tu'mina bi annahu khatamun nabiyyin. Dan engkau beriman bahwasanya beliau adalah penutup para nabi. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Dan Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Al-Ahzab ayat 40. Fala nabiyyun ba'dahu, maka tidak ada nabi setelah beliau. Wa man idda'an nubuwwa ba'dahu fahuwa kafirun kadzib. Barang siapa yang mengaku nabi setelah beliau, maka dia kafir dan pendusta. Wa man saddaqahu fahuwa kafir. Dan barang siapa yang membenarkannya, maka dia kafir. Wa yalzamu min hadhihi syahadati an tattabi'ahu fi syari'atihi. Dan melazimkan bagimu. Jadi ketika engkau mengucapkan, ketika kita mengucapkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah, maka wajib bagi kita untuk mengikuti syariat beliau, mengikuti sunnah beliau, dan jangan kita mengada-adakan sesuatu di dalam agama beliau ini. Apa yang beliau tidak sampaikan, apa yang beliau tidak ajarkan. Walihada naqul, oleh karena itu kita mengatakan, inna ashabal bid'ah alladzina yabtadi'una fi syariati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma laysa minha innahum lam yuhaqqiqu syahadah anna Muhammadar Rasulullah. Jadi orang-orang yang mengada-adakan di dalam agama ini, yang bukan dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bukan dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka hakikatnya mereka belum mewujudkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Jadi hakikatnya mereka belum mewujudkan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Hatta wa in qalu, meskipun mereka mengatakan innana nuhibbuhu, kami mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nu'azzimuhu, kami mengagungkan beliau sallallahu alaihi wasallam, fa innahum law ahabbuhu tamamal mahabbati wa 'azzamuhu tamamat ta'zim ma taqaddamu baina yadayhi wa la adkhalu fi syari'ati ma laysa minha. Karena sekiranya mereka benar-benar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya mereka tidak akan mendahulukan siapapun atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak memasukkan di dalam syariat beliau apa yang beliau tidak ajarkan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, apabila kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, katakan wahai Muhammad, maka ikutilah aku, ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintaimu. Thumma fil bid'ati mahdhurun akhar wa huwa 'azimun jiddan wa huwa an yatadammana takdzibu qaulillahi ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kemudian peringatan yang keras terhadap bid'ah, bahwasanya di dalam bid'ah itu mengandung perkara mendustakan firman Allah Ta'ala. Jadi mendustakan firman Allah Ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Lianna Allah idza kana akmalad din famannahu annahu la dina ba'daha, ba'da ma jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika sudah menyempurnakan agama ini, maka maknanya tidak ada lagi agama setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa haula'il mubtadi'una syara'u fi dinillahi ma laysa minhu. Dan mereka orang-orang yang mengada-adakan syariat di dalam agama Allah, apa yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
berupa tasbih ka, tahlil ka, atau gerakan-gerakan, maka pada hakikatnya mereka telah mendustakan firman Allah Ta'ala tadi, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Karena Allah sudah menyatakan telah menyempurnakan agama ini. Jadi ketika kita mengada-adakan di dalam agama ini apa yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mendustakan Allah Ta'ala yang telah menyempurnakan agama ini. Wa kadzalika qadihuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muttahimuna iyyah. Demikian hanya juga dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau tidak menyempurnakan syariat ini kepada manusia. Beliau tidak menyampaikan agama ini kepada seluruh manusia. Dan hal ini sungguh jauh. Wa min tamami syahadati anna Muhammadar Rasulullah an tusaddiqahu fi ma akhbara bi. Di antara kesempurnaan syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah engkau membenarkan beliau terhadap apa yang beliau sampaikan. Fakullu ma sahha anhu wajaba 'alaika an tusaddiqa bihi. Setiap apa yang sah, yang benar dari beliau, maka wajib bagi kita untuk membenarkannya. Wa alla tu'arid hadza bi aqlik. Jangan kita menolaknya dengan akal kita, dengan logika kita. Oleh karena itu Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, dan sering kita sampaikan, "Lau kana ad-dinu bil aqli, lakana asfalul khuffi aula bil mashi." Sekiranya agama itu dengan akal-akalan, maka tentunya yang diusap dari khuf itu adalah bagian bawahnya. Karena yang menginjak kotoran itu adalah bagian bawahnya. Akan tetapi yang diusap itu adalah bagian atasnya. Yang diusap itu adalah bagian atasnya. Demikian hanya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu membaca zikir sebelum tidur, Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzalta bih wa bi nabiyyika alladhi arsalta bih. Maka beliau ganti dengan wa bi rasulika alladhi arsalta bih, dan dengan rasulmu yang engkau telah utus. Maka Nabi mengatakan la wa bi nabiyyika alladhi arsalta bih, dan dengan nabimu yang engkau telah utus. Secara logika jamaah sekalian, bukankah beliau adalah nabi dan sekaligus beliau adalah rasul? Apa salahnya kalau kita ganti wa bi rasulika alladhi arsalta? Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menegurnya tidak. Tapi ucapkanlah wa bi nabiyyika alladhi arsalta. Demikian hanya juga ketika ada orang yang bersin di sisi Abdullah, sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Lalu kemudian orang tersebut mengatakan, "Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah." Bersin lalu kemudian mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bukankah salawat itu jamaah sekalian bagus? Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyara." Barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Salawat itu bagus. Tapi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, kami juga bersin di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kami diajarkan mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Tidak ada diperintahkan kepada kami, tidak ada diajarkan kepada kami setelah bersin mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi jamaah sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus jadi agama ini harus mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi agama ini harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pun nanti nomor nanti Allah lalu jamai. Pun nanti nomor nanti Allah lalu gaukangi. Jadi pun dapat salah agama dia kipiti gauki. Pasal agama dia kipiti kana-kanai. Apa jenakana? Oleh karena itu Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah taala mengatakan, kalau ada yang mengatakan ini dan itu, maka perhatikanlah
Ya, hal takallama fihi sahabat. Apakah ada di kalangan para sahabat yang berbicara tentang hal itu? Apakah para sahabat mengamalkannya? Apakah para sahabat mengerjakannya? Karena mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan bimbingan langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annaka law lam tu'min illa bima saddaqa bihi aqluk lam takun mu'minan haqiqah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, karena apabila engkau tidak beriman kecuali apa yang diterima oleh akal, apa yang masuk akal, niscaya engkau tidak akan beriman. Tena tahu mentunu tappa iya. Punna iya penuh tarima yang tamat perakalan. Jadi tidak akan beriman kalau itu semua bisa masuk akal, nanti masuk akal. Masuk akal. Bukankah Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu malam naik lagi ke langit 7. Langit ke-7. Yang mana setiap lapisan langit itu dari satu langit ke langit berikutnya 500 tahun perjalanan. Ini satu hari, satu malam. Oleh karenanya itu, Abu Lahab tidak terima karena tidak masuk akalnya. Tidak masuk akalnya. Kenapa bisa satu malam kau bisa ke Baitul Maqdis? Naik lagi ke langit. Tidak bisa ini. Jadi kapan semua ajaran agama itu kita masukkan ke dalam akal kita atau kita tidak terima ajaran itu, kalau tidak masuk akal kita, maka kita tidak akan beriman. Kita tidak akan beriman karena banyak perkara agama tidak bisa masuk akal, tidak bisa dijangkau oleh akal logika kita. Bal muttabi'an li hawak la akhdan bihudak. Jadi bahkan engkau mengikuti hawa nafsu. Kalau begitu engkau mengikuti hawa nafsu. Bukan mengikuti petunjuk. Bukan mengikuti petunjuk. Al-insanu alladhi yu'minu bir rasuli alaihi salatu wassalam haqqan yaqulu fima sahha anhu minal akhbar sami'na wa amanna wa saddaqna. Orang yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang sebenar-benarnya terhadap apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian maka dia akan berucap sami'na, kami dengar, wa amanna, kami mengimani, wasaddaqna, dan kami membenarkannya. Jadi kami mendengar, kami mengimaninya, dan kami membenarkannya terhadap apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma yaqul kaifa yakunu kadza fa hadza ghairu mu'min haqiqah. Adapun orang yang mengatakan bagaimana bisa begini? Kenapa bisa begini? Maka ini pada hakikatnya tidaklah beriman. Ngapa nanya sing kamayan jo? Ajaran ngapan tuh sing ajaran beru? Riolo mariolo jika mannya. Tahu tu atau memang jeriolo. Jadi jemaah sekalian, insyaallah sama-sama dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sami'na, kami dengar, wa amanna, kami mengimani, wa saddaqna, dan kami membenarkan. Walidzalika yukhsha ala ulaika alqaum
alladzina yuhakkimuna uqulahum fima akhbara bihi ar-rasul alaihi salatu wassalam li'annahum in kanu la yaqbaluna illa bima syahidat bihi uquluhum wa uquluhum la syakka annaha qasirah fa innahum lam yu'minu haqqan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dikhawatirkan mereka itu yang menjadikan standar kebenaran itu adalah akal mereka terhadap apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak mau menerima kecuali apa yang masuk ke dalam akal mereka, sebagaimana ilmu filsafat, standar kebenaran itu adalah masuk akal. Kalau masuk akal ya benar. Kalau tidak masuk akal maka tidak benar. Jadi ajaran filsafat itu adalah standar kebenaran itu adalah logika. Kalau masuk akal iya benar, kalau tidak masuk akal tidak benar. Wa qulum la syakka anha qasirah. Dan akal mereka tidak diragukan, terbatas. Akal kita terbatas. Fa innahum lam yu'minu haqqan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka sebenarnya tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak bersyahadat bahwasanya beliau adalah utusan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Indahum min dha'fi hadhihi asy-syahadah bimiqdari ma indahum min at-tashakkuk fi ma akhbara bi. Maka mereka lemah di dalam syahadat ini, persaksian mereka sesuai dengan keraguan-raguan mereka terhadap apa yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar keraguan mereka terhadap apa yang diberitakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semakin lemah syahadat mereka. Kadzalika min tahqiqi syahadati anna Muhammadar Rasulullah alla ta'lu bihi fihi alla taglu fihi fatanziluhu bimanzilatin akbar minal manzilah allati anzalahu Allah iyyaha. Demikian hanya juga di antara perwujudan syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah tidak gulu, tidak berlebih-lebihan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menempatkan beliau di tempat yang lebih besar daripada tempat atau kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau pada tempat itu. Sebagaimana halnya ada yang berkeyakinan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakshifud dhur. Menyingkap bahaya. Dapat menyingkap bahaya. Hingga kemudian datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Jadi mereka berkeyakinan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyingkap bahaya. Ada juga yang menyanyi-nyanyi ya Rabbi bil Mustafa, tawasul syirik. Ada yang gulu lagi. Anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya di atas cahaya. Siapakah cahaya di atas cahaya? Allah Subhanahu wa taala. Ini gulu berlebih-lebihan di dalam menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan engkau adalah cahaya di atas cahaya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah mentari, engkau adalah rembulan, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Jadi cahaya di atas cahaya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara mereka ada yang berkeyakinan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa mendatangkan manfaat kepada mereka. Dan ini adalah merupakan gulu terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah azza wajalla. Tidak ada yang sanggup atas hal itu kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi la yamliku li nafsihi syai'an abada. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau, ya, tidak kuasa atas, ya, dirinya sedikit pun juga. Oleh karenanya itu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha, "Ya Fatimah, salini min mali fa inni la ugni anki minallahi syai'a." Wahai Fatimah, mintalah kepada aku hartaku, sungguhnya aku tidak bisa membelamu di hadapan Allah sedikit pun juga. Putrinya saja tidak bisa beliau bela. Aku tidak bisa membelamu di hadapan Allah sedikit pun juga. Hatta sahabah lamma asabahumul qahd fi zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya. Demikian halnya juga sahabat tatkala mereka ditimpah kekeringan. Ya, pada masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wastasqau fi masjid Rasul alaihi salatu wasalam ma ja'u ilal qabr. Dan mereka salat istisqa, ya, di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau tidak ada di antara mereka yang mengatakan, berdoalah kepada Allah wahai Rasulullah untuk kami, ya, berikanlah syafaat kepada kami di sisi Allah, ya. Tidak ada yang datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Umar yad'u Allah. Berkata Umar radhiyallahu taala anhu, berdoa kepada Allah, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina fatasqina wa innana natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina. Thumma amara al-Abbas an yaquma wa yad'u Allah bi inzalil ghaith. Ya Allah, sesungguhnya dahulu kami bertawassul kepadamu melalui nabimu. Jadi ketika beliau masih hidup, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana halnya, ya, ibu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dibawa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ke hadapan Rasulullah, lalu kemudian ibunya mengatakan, doakan anak saya ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah mendoakan, dipanjangkan umurnya, dibanyakkan hartanya, ya, dibanyakkan keturunannya, dan terbukti beliau adalah, ya, sahabat yang terakhir wafat di Madinah. Iya, dipanjangkan umurnya. Iya, dan beliau juga dibanyakan hartanya, itu kebunnya itu berbuah di setiap musimnya. Iya. Apa namanya, pohon kebun kurmanya itu berbuah di setiap musim. Apakah itu musim panas atau musim dingin. Iya. Dan dibanyakan anak keturunannya. Jadi kami dahulu, katanya, bertawassul kepada nabimu, lalu kemudian engkau memberikan kami air. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyina. Lalu kemudian sekarang kami bertawassul kepadamu, ya, melalui perantaraan paman nabimu, yaitu Abbas radhiyallahu taala anhu, yang ketika itu masih hidup. Maka beliau datang kepada Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Iya. Fa amara al-Abbas, thumma amara al-Abbas an yaquma wa yad'u Allah bi inzalil ghaith. Maka Umar bin Khattab menyuruh Al-Abbas untuk berdiri dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya diturunkan hujan. Limadha jamaah sekalian? Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam mayitun. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiada, sudah meninggal. Sudah meninggal. Sudah meninggal, tidak ada. Sedangkan orang yang masih hidup saja, masih ada di hadapan kita, sudah meninggal tapi masih ada di hadapan kita, kita tidak bisa minta lagi. Apalagi kalau sudah dalam kubur,
Innaka la tusmi'u man fil qubur walau sami'u mastajabu lakum. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memperdengarkan orang yang dalam kubur. Sekiranya mereka mampu mendengar, niscaya mereka tidak akan mampu mengabulkan permohonan kalian. Jadi masih ada ne injipi di dalam kanta. Tena pani kuburan. Apakah ni cucu nama pala? Oh nenek saya duit tak. Tena mau kulle, tena mau kulle apa? Ini inji berdalai kanta, apalagi pun dalai di kuburan. Apalagi mulai kuburan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, sudah meninggal. La amalahu ba'da mautihi. Tidak ada lagi ya amalan setelah wafat, setelah meninggal. Oleh karena itu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalatha." Apabila anak cucu Adam itu meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali 3 hal. Illa min sadaqatin jariyah, kecuali sedekah jariyah. Kecuali pas sedekah, ali bakar pas sedekah kan dia Allah tindak Allah sa. Au amali au ilmin yuntafa'u bih, ataukah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Awaladin salih yad'ulah, ataukah anak saleh yang mendoakannya. Tidak mesti dari anaknya. Ya, ada anak saleh yang mendoakan dia. Ya, karena dia sering santuni anak saleh itu, anak itu, lalu kemudian anak itu menjadi anak saleh, lalu kemudian mendoakannya. Ya, jadi anak saleh di sini tidak mesti dari anaknya, tapi anak saleh yang mendoakannya. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لا يملك شيئا لا يملك أن يدعو لك وهو في قبره أبدا. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidak kuasa atas dirinya sedikit pun juga ya, dan tidak kuasa ya untuk mendoakan selain beliau di dalam kuburnya. Di dalam kuburnya. Faman anzalahu fawqa manzilati allati anzalahu Allah fa innahu lam yuhaqqiq syahadata anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang menempatkan beliau di atas kedudukan beliau yang Allah Subhanahu wa taala tempatkan beliau pada tempat itu, maka sebenarnya mereka belum mewujudkan syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Meskipun dia menangis-nangis menyatakan kecintaannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kayak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tetapi mereka meminta ya kepada kuburan, minta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka pada hakikatnya mereka belum mewujudkan syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bal syahida anna Muhammadan rabbuh. Bahkan dia mempersaksikan bahwasanya Muhammad itu adalah Tuhan. Rabb. Na'udzubillahi min dzalik. Lianna ma'na kauni rasulan annahu abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab. Karena makna ya rasul adalah hamba, la yu'bad, tidak disembah, dan rasul la yukadzab, tidak didustakan. Ya, rasul yang tidak didustakan. Nahnu fi salatina kulla yawmin naqulu ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fahuwa abdun kaghairihi minal ibad wallahu wal ma'bud wa huwa rabb. Ya. Jadi fahuwa abdun kaghairihi minal ibad marbubun wallahu huwal ma'bud wa huwa rabb. Jadi beliau adalah hamba sama dengan yang lainnya, dan beliau adalah yang menyembah, dan Allah adalah yang disembah, dan dia adalah Tuhan.
Idzan naqulu li haula'i alladziina najiduhum yagluna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa yunzilunahu fawqa manzilatihi allati anzalahu Allah, naqulu lahum innaka lam tuhaqqiqu la syahadati an la ilaha illallah wa la syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Oleh karena itu kita mengatakan kepada mereka itu yang gulu berlebih-lebihan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menempatkannya di atas kedudukan beliau, ya, kita katakan kepada mereka, engkau belum merealisasikan syahadat an la ilaha illallah dan belum juga merealisasikan anna Muhammadan Rasulullah. Jadi demikian yang sempat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.